Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 15. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Aura jahat yang sangat mengerikan kini telah menyebar di langit, dan naga terbang dengan 6 sayap kali ini telah mengepakkan sayap besarnya. Kemudian hal itu benar-benar telah merobek langit di depan banyak tatapan mata orang. Dengan kejam, serangan itu pun menembak ke arah Lindong dan membawa kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Bahkan serangan dari naga terbang itu telah menekan udara sampai udara di sekitarnya meledak, dan gunung-gunung yang ada di bawahnya kali ini juga telah hancur, berubah menjadi debu di bawah tekanan mengerikan ini. Para ahli dari Gunung Petir Dalam, raut wajah mereka terlihat ketakutan. Sementara Lindong sendiri hanya mengangkat kepalanya. Tatapan mata dingin yang cukup menakutkan dari Lindong telah dipancarkan. Segera setelah itu, cahaya hijau pun keluar dari dalam tubuhnya, dan 100 tato naga hijau kini telah berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Banyak auman naga bergema di langit dengan cara yang cukup menggetarkan. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Komandan Iblis Naga Langit berubah menjadi keserakahan karena dia bisa merasakan tekanan murni yang terkandung di dalam auman naga milik Lindong. Hal ini membuat dirinya mengatakan, naga murni seperti itu, aku benar-benar menginginkan seni bela diri ini lebih dari sebelumnya. Mendengar kata-kata dari Komandan Iblis Naga Langit, Lindong hanya bisa tertawa sambil mengatakan, aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. 100 tato naga hijau telah meraung ke arah langit secara bersamaan. Raungan itu pun seperti guntur yang tak muncul dari mana, dan membuat hutan pegunungan di tempat ini menjadi bergetar dengan hebat. Sementara di sisi lain, naga terbang dengan 6 sayap juga telah mengeluarkan suara raungan. Namun ketika Lindong hendak melakukan serangan, tiba-tiba dia cukup dikagetkan dengan suara raungan harimau yang menggetarkan dari arah belakang. Suara ini sendiri mengandung niat membunuh yang sangat brutal, dan hal itu bergema di atas Gunung Petir Dalam. Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya buru-buru menoleh untuk melihat bagian terdalam dari Gunung Petir Dalam. Mereka pada akhirnya bisa melihat sebuah cahaya hitam pekat yang telah menyebar di langit. Sebelum akhirnya hal itu berkumpul dengan kecepatan kilat, seekor harimau hitam besar tiba-tiba saja berlari ke arah depan dan akan melakukan terkaman. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, harimau itu telah merobek langit tanpa ampun, bertabrakan dengan naga terbang 6 sayap. Pada akhirnya, dar! Ledakan yang keras pun terdengar. Gelombang serangan yang sangat menakutkan juga langsung menyebar seperti badai. Hal itu meratakan hutan-hutan yang ada di bawahnya. Para ahli dari Gunung Petir Dalam pun terlihat cukup senang ketika mereka melihat pemandangan ini, yang kemudian berteriak, Komandan Api pada akhirnya telah pergi meninggalkan kultivasinya yang terpencil. Sementara raungan yang keras kini juga langsung diteriakkan dari kedalaman Gunung Petir Dalam. Dari mana jabingan ini berasal? Beraninya kamu bertindak arogan di hadapan Gunung Petir Dalamku. Setelah suara ini bergema, semua orang bisa melihat cahaya hitam yang bergegas muncul dari kejauhan, dan itu dalam sekejap saja muncul di langit di atas Gunung Petir Dalam. Karena itu adalah Komandan Api Xiaoyan yang telah berkultivasi selama 1 bulan ini. Tubuh dari Komandan Xiaoyan sekarang tampak lebih hitam dan juga lebih kokoh. Ada banyak garis harimau yang muncul di raut wajahnya, dan bekas-bekas luka yang dia miliki sebelumnya, hal itu telah menghilang. Namun aura yang brutal menjadi lebih padat dan membuat orang yang melihatnya akan sangat ketakutan. Karena pada saat ini, sebenarnya aura yang terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Sementara itu, tatapan mata harimaunya dipenuhi dengan keganasan ketika dia mengamati tempat di sekelilingnya. 2 komandan dari Aula Naga Darah melihat Xiaoyan, dan hal itu membuat ekspresi di raut wajah mereka berubah. Kemudian mengatakan, sungguh harimau yang sangat menakutkan. Meskipun 2 komandan ini juga telah berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna, namun mereka masih bisa mendeteksi sebuah aroma berbahaya dari tubuh Xiaoyan. Sementara sebuah kejutan juga terlintas dalam tatapan mata Komandan Iblis Naga Langit.
Dia bisa melihat aura yang terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan kini telah menyebar di seluruh langit tempat ini. Hal itu membuat Komandan Iblis Naga Langit kemudian berkata, "Aura ini, sebenarnya kau berasal dari suku harimau iblis surgawi." Xiaoyan pun mengabaikan kata-kata dari Komandan Iblis Naga Langit. Dia kali ini memiliki niat membunuh yang besar dalam tatapan matanya. Ketika Xiaoyan melihat pada Komandan Iblis Naga Langit itu, dengan nada suara yang cukup dalam, Xiaoyan pun mengatakan, "Komandan Iblis Naga Langit, aku tidak peduli dengan fakta bahwa Shuzong dahulu telah tunduk di tanganmu. Namun mulai hari ini dan juga seterusnya, Gunung Petir Dalam ini bukan lagi milik Shuzong. Oleh karena itu, kau tidak boleh mencoba mengukit hal-hal yang menjadi milik Shuzong di masa lalu." Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Komandan Iblis Naga Langit pun hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Sebuah kemarahan juga terdengar jelas dari suara tawanya ini, yang kemudian Komandan Iblis Naga Langit pun kini berkomentar, "Komandan Iblis yang baru dari Gunung Petir Dalam memang cukup mengesankan. Namun apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa menangani kalian berdua?" Dalam sekejap saja, tatapan mata dari Komandan Iblis Naga Langit berubah menjadi ganas. Dia awalnya sangat sombong ketika datang ke tempat ini, dan pada akhirnya hanya mendapatkan penolakan dan juga penolakan. Jika tubuh aslinya datang ke tempat ini, kemungkinan dia tidak akan menahan niat membunuh di dalam hatinya, dan dalam sekejap akan memusnahkan seluruh Gunung Petir Dalam. Mendengar kata-kata dari Komandan Iblis Naga Langit, Xiaoyan pun hanya bisa menjawabnya, "Kita berdua dan juga Gunung Petir Dalam akan menemanimu bertarung sampai akhir jika kamu berani memulai pertarungan. Namun aku khawatir kamu harus bersiap untuk menerima beberapa gigimu yang patah." Aura yang lebih kejam dan juga lebih kuat kini telah terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan. Bahkan hal itu lebih besar dari Komandan Iblis Naga Langit. Sementara Lindong pada saat ini hanya menyilangkan kedua tangan di depan dada, yang kemudian Lindong mengatakan, "Tuan Komandan Iblis, bahkan jika aula naga darahmu bisa menelan Gunung Petir Dalamku, kau pasti akan menderita kerugian yang besar. Pada saat itu, mungkin kamu harus ekstra hati-hati terhadap dua komandan iblis yang lainnya di wilayah perang binatang ini." Setelah Lindong berkata seperti ini, 100 tato naga hijau kembali berputar-putar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, riak energi yang terpancar dari tato-tato itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Tatapan mata dari Lindong sendiri masih terlihat tenang dan juga acuh tidak acuh ketika melihat Komandan Iblis Naga Langit. Di sisi lain, ekspresi dari Komandan Iblis Naga Langit pada akhirnya berubah setelah mendengar ucapan dari Lindong. Dia pada saat ini mungkin tidak takut dengan Lindong maupun Xiaoyan, namun dia juga harus waspada terhadap dua komandan iblis hebat lainnya di wilayah perang binatang. Bagaimanapun juga, mereka bertiga memiliki level kekuatan yang sama. Selain itu, dua komandan iblis yang hebat lainnya juga telah mengincar aula naga darah dengan niat yang cukup jahat. Jika aula naga darah menderita kerusakan yang serius, maka dua komandan iblis yang hebat lainnya kemungkinan akan bergerak dan menghancurkan aula naga darah. Tiga pasang mata kini saling bertatapan tajam di langit, sementara tubuh mereka juga telah berubah menjadi sangat tegang. Kehati-hatian kini telah berkumpul di dalam tubuh masing-masing. Kelompok dari Jenderal Centong ketika melihat adegan ini, mereka diam-diam hanya bisa tertawa dengan getir. Karena Xiaoyan dan juga Lindong telah mengucapkan kata-kata itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah mematuhinya. Sementara Komandan Iblis Naga Langit mungkin memang orang yang cukup sulit dihadapi, tetapi kedua orang yang merupakan bangsawan terhormat dari Gunung Petir Dalam juga tidak mudah menyerah. Faktanya, mereka selalu bertindak dengan cara yang gagah berani. Dan hal ini membuat semua orang yang ada di Gunung Petir Dalam memiliki beberapa kebanggaan terhadap Lindong dan juga Xiaoyan. Selain itu, mereka juga sangat menyadari kekuatan gabungan antara Lindong dan juga Xiaoyan. Keduanya memiliki kekuatan bertarung yang cukup kuat. Meskipun aula naga darah mungkin lebih mendominasi, namun tidak mudah bagi mereka untuk sepenuhnya menelan Gunung Petir Dalam. Ketegangan pun berlanjut
untuk waktu yang cukup lama. Pada akhirnya, sebuah keganasan kali ini telah berangsur-angsur menghilang dari tatapan mata Komandan Iblis Naga Langit. Selanjutnya, Komandan Iblis Naga Langit itu pun berkata pada Lindong dan juga Xiaoyan, "Tidak heran jika Susong tewas di tanganmu. Kalian berdua memang cukup mampu." Lindong hanya bisa tersenyum, lalu diam jawabnya, "Kata-kata Anda terlalu baik." Sebuah senyuman yang cukup dingin pun muncul di raut wajah Komandan Iblis Naga Langit. Lalu dia mengatakan, "Namun masih terlalu dini bagimu untuk merayakannya sekarang. Aku, Komandan Iblis Naga Langit, tidak akan pernah menyerah begitu saja. Tubuhku yang asli sedang di dalam pengasingan kultivasi, dan kalian berdua bisa bertindak kurang ajar seperti yang kalian inginkan selama periode waktu ini." 1 bulan kemudian, sebelum perbendaharaan harta surgawi kuno dibuka, aku akan memberitahu kalian berdua betapa menakutkannya seseorang yang berada di tahap samsara. Mudah-mudahan ketika saat itu tiba, kalian masih bisa bersikap tegar. Lindong dan juga Xiaoyan hanya bisa menyipitkan matanya setelah mendengar ancaman dari kata-kata Komandan Iblis Naga Langit. Sebuah cahaya yang cukup sengit kini juga terlintas dalam tatapan mata mereka. Sambil tersenyum ke arah Lindong dan juga Xiaoyan, Komandan Iblis Naga Langit kembali mengatakan, "Hari ini aku akan melepaskan Gunung Petir Dalam. Cobalah nikmati yang terbaik dan manfaatkan waktumu menjadi Komandan Iblis selama 1 bulan ini." Setelah mengatakan hal ini, Komandan Iblis Naga Langit melambaikan lengan bajunya dan ruang yang ada di belakangnya dengan cepat terbelah. Segera setelah itu, dia pun berbalik dan akan pergi dari tempat ini. Hal itu diikuti oleh 2 komandan dari Aula Naga Darah. Namun sebelum benar-benar pergi, Komandan Iblis Naga Langit menoleh ke arah belakang sambil mengatakan, "Kalian berdua pasti akan mati 1 bulan lagi." Suara ancaman ini pun bergema di seluruh langit dari Gunung Petir Dalam. Segera setelah itu, Komandan Iblis Naga Langit beserta dengan 2 bawahannya benar-benar pergi meninggalkan Gunung Petir Dalam. Tatapan mata dari Xiaoyan masih terpaku di tempat menghilangnya Komandan Iblis Naga Langit. Dia hanya bisa mengepalkan kedua tangannya dengan erat, sementara keinginan membunuh yang besar terlintas jauh di dalam matanya. Xiaoyan pun lalu mengatakan, "Dasar orang itu benar-benar jabingan." Di sisi lain, ekspresi raut wajah Lindong masih tetap tenang, sementara dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Karena menurut Lindong, memang cukup merepotkan untuk bertarung langsung dengan seseorang yang berada di tahap samsara. Namun pada titik ini, tidak ada jalan untuk mundur. Oleh karena itu, yang bisa Lindong lakukan hanyalah bertarung habis-habisan. 1 bulan kemudian, ketika dia bertemu dengan Komandan Iblis Naga Langit, cerita kemudian berpindah pada dunia yang benar-benar gelap. Di tempat itu sendiri, ada sebuah energi yang agung yang memenuhi seluruh tempat ini. Sebuah tekanan yang sangat samar dan juga menakutkan kali ini telah menyebar di dalam kegelapan. Sebuah suara bersenandung tiba-tiba saja muncul dan terdengar di tempat ini. Tempat yang telah sunyi untuk waktu yang sangat lama tiba-tiba saja memiliki sedikit riak energi, dan tidak lama kemudian cahaya keemasan pun muncul di tempat ini. Selanjutnya, cahaya itu pun menembak ke bagian belakang dari dunia kegelapan ini. Namun tampaknya energi dari cahaya itu benar-benar kehabisan di tengah jalan, dan sebenarnya cahaya itu pun telah berubah menjadi cukup ilusi. Gelombang sonik yang sangat lemah kini telah dipancarkan ketika cahaya keemasan itu telah sepenuhnya terlihat samar. Setelah gelombang sonik ini menyebar, beberapa suara keributan telah muncul di dalam dunia yang gelap. Sesaat kemudian, energi yang sangat menakutkan tiba-tiba saja memenuhi ruang itu dan bergejolak seperti lautan. Sepasang sayap kelelawar yang benar-benar besar kini telah terbentang seolah-olah bisa menutupi matahari. Di sayap itu sendiri terlihat jelas sebuah cahaya ungu dan emas, dan itu adalah cahaya yang sangat tidak jelas serta misterius. Aura yang ganas juga telah terpancar ketika sayap itu telah dilebarkan, seolah-olah aura seperti ini bisa langsung melahap dunia. Dalam sekejap saja,
Hal itu menyebar di seluruh dunia kegelapan. Tidak lama setelah sayap kelelawar itu terbentang, secara perlahan sepasang mata telah terbuka, dan hal itu menunjukkan sebuah keganasan yang sangat menakutkan. Hal ini diiringi dengan sebuah suara. Riak ini aku merasa tidak asing. Tidak lama kemudian, sepasang mata itu pun melihat pada gelombang sonik yang telah menghilang. Dan detik berikutnya, sayap yang ada di punggungnya mengepak dengan keras. Gelombang sonik yang tersebar dan berubah menjadi pecahan, kini sedikit demi sedikit telah mulai berkumpul. Makhluk di dalam kegelapan itu sebenarnya sedang mengumpulkan pecahan-pecahan dari gelombang sonik yang dipancarkan dari cahaya keemasan yang telah menghilang. Sesaat kemudian, tatapan mata dari makhluk raksasa itu segera melebar. Sebuah emosi yang biasanya jarang terlihat kini telah melonjak di dalam tatapan mata itu. Karena sebenarnya itu adalah Xiao Diao yang sedang di dalam pengasingan kultivasi. Ketika sudah mengumpulkan pecahan dari gelombang sonik, Xiao Diao pun sedikit tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Sebenarnya mereka masih hidup ya. Aku tahu bahwa saudara-saudara dari kakek Martin ini tidak akan mati dengan mudah. Bagaimanapun juga, kita bertiga telah sepakat untuk kembali ke wilayah Swan Timur dan melakukan serangan bersama-sama. Tunggu sebentar lagi, aku akan datang mencari kalian begitu aku keluar dari pengasingan kultivasiku." Harimau bodoh, Lindong, kita tiga bersaudara pada akhirnya akan bersatu kembali. Setelah suara ini bergema di dalam dunia kegelapan, pada akhirnya suara itu pun segera menghilang. Dan aura yang sangat menakutkan di tempat ini secara bertahap juga berangsur-angsur menjadi tenang. Sepasang mata yang mengerikan secara perlahan juga telah kembali tertutup. Pada akhirnya dunia kegelapan ini kembali sunyi seperti sebelumnya. Ketegangan di Gunung Petir Dalam pada akhirnya menghilang setelah Komandan Iblis Naga Langit mempertimbangkan pilihannya dan dia memilih mundur di hadapan perlawanan kuat dari Lindong dan juga Xiaoyan. Namun pada saat ini, Lindong dan juga Xiaoyan jelas menyadari bahwa masalah ini belum sepenuhnya berakhir. Komandan Iblis Naga Langit hanya memilih untuk mundur sementara karena tubuh aslinya tidak bisa datang ke tempat ini. Begitu dia punya waktu, kemungkinan dia akan meluapkan amarahnya. Dan Lindong beserta dengan Xiaoyan sendiri tidak memiliki solusi yang baik untuk masalah seperti ini. Mereka juga tidak mau tunduk pada Komandan Iblis Naga Langit. Dan ini di masa depan nanti pasti akan terjadi konflik yang besar di antara kedua belah pihak. Terlebih lagi, Komandan Iblis Naga Langit benar-benar berani mencoba untuk merebut transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong. Tidak bisa diragukan lagi, hal ini pasti akan menimbulkan sebuah gesekan yang besar antara Lindong dan juga Komandan Iblis Naga Langit. Maka dari itu, satu-satunya jalan untuk bisa menyelesaikan masalah ini hanyalah dengan tinju. Karena sebenarnya tinju adalah raja. Seseorang yang telah berada di tahap samsara merupakan eksistensi puncak dari dunia ini. Dan siapapun dengan kekuatan seperti itu pasti akan menjadi titan dimanapun dia berada. Contohnya, di wilayah Swan Timur sendiri, para kepala sekte dari sekte-sekte super itu juga memiliki tingkat kekuatan di tahap samsara. Meskipun pada saat ini Lindong dan juga Xiaoyan jauh lebih kuat dari sebelumnya, masih cukup merepotkan bagi mereka berdua untuk melawan seseorang yang berada di tahap samsara. Meskipun Lindong dan juga Xiaoyan tidak merasa takut seperti pada masa lalu, tapi hal ini masih merupakan masalah yang cukup serius. Dan mengingat karakter dari Lindong sendiri, dia tidak akan pernah berpikir untuk bersembunyi ketika sebuah masalah datang mencari dirinya. Seorang yang berada di tahap samsara memang cukup merepotkan, namun hal ini belum bisa mencapai, di mana Lindong dan juga Xiaoyan harus dipaksa melarikan diri dengan cara yang cukup menyedihkan, seperti yang terjadi ketika mereka berada di kota iblis yang unik. Lindong benar-benar penasaran trik seperti apa yang akan dilakukan oleh Komandan Iblis Naga Langit ketika mereka benar-benar bertemu. Gunung Petir Dalam kali ini telah berubah menjadi lebih damai seperti sebelumnya.
Namun di dalam kedamaian ini sendiri, sebenarnya sebuah ketegangan muncul di dalam setiap hati dari orang-orang Gunung Petir Dalam. Bagaimanapun semua orang tahu bahwa telah terjadi konflik antara Gunung Petir Dalam dan juga Aula Naga Darah. Jelas kelompok dari Aula Naga Darah merupakan titan yang jauh lebih kuat daripada Gunung Petir Dalam. Oleh karena itu, banyak orang berpikir bahwa konflik ini terlihat tidak seimbang. Lagi pula, Komandan Susong waktu itu hanya memilih tunduk di hadapan Aula Naga Darah. Tapi saat ini, Komandan Iblis dari Gunung Petir Dalam yang baru telah benar-benar berani menyinggung Aula Naga Darah, bahkan sebelum dia memiliki posisi yang stabil. Tindakan seperti ini di mata banyak orang terlihat cukup bodoh. Namun terlepas dari rumor seperti apa yang menyebar di dunia luar dari Gunung Petir Dalam, tempat ini sendiri masih terlihat tetap tenang. Dan anehnya, Aula Naga Darah yang telah menderita kerugian sebelumnya dan memilih untuk mundur sampai detik ini masih belum menunjukkan diri untuk melakukan balasan pada Gunung Petir Dalam. Keheningan seperti ini membuat banyak orang yang berada di wilayah perang binatang menjadi cukup tercengang. Namun ada beberapa individu yang juga memiliki informasi yang kuat telah menyadari bahwa sebenarnya Komandan Iblis Naga Langit dari Aula Naga Darah sedang di dalam pengasingan. Maka dari itu, dia tidak memiliki waktu untuk mencari masalah dengan Gunung Petir Dalam. Beberapa individu yang cukup sombong merasa menyesal atas hal ini. Namun mereka dengan cepat tertawa karena semua orang bisa menyadari bahwa apa yang disebut dengan perdamaian ini tidak akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Ketika perbendaharaan harta surgawi kuno dibuka, pada saat itu Komandan Iblis Naga Langit juga akan meninggalkan pengasingannya dan muncul di perbendaharaan harta surgawi kuno. Pada saat yang sama, mungkin keberuntungan dari Gunung Petir Dalam akan segera habis saat itu juga. Banyak orang kali ini berpikir bahwa kemungkinan saat itu pimpinan dari Gunung Petir Dalam akan sekali lagi diubah. Xiaoyan yang telah mendapatkan informasi dari bawahannya, dia pada saat ini memandang Lindong dengan cara yang cukup cemberut. Lalu dia mengatakan, "Kakak, ada desas-desus bahwa Komandan Iblis Naga Langit memang sedang di dalam pengasingan dirinya." Tidak heran, pada saat itu hanya tubuh spiritualnya yang datang ke tempat ini. Lindong hanya menganggukkan kepalanya. Dia melihat sebuah kekhawatiran yang telah muncul di raut wajah Xiaoyan dan juga kelompok dari Jenderal Centong. Lindong pun kali ini mengatakan, "Semuanya, lakukan apa saja yang bisa kalian lakukan. Komandan Iblis Naga Langit mungkin memang cukup sulit untuk dihadapi, tetapi untuk benar-benar bisa menghancurkan Gunung Petir Dalam kita, hal itu tidak akan menjadi tugas yang mudah." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Jenderal Centong dan juga yang lainnya hanya bertukar pandang sambil tersenyum. Mereka lalu mengatakan, "Karena Tuan Lindong telah mengatakan hal seperti ini, maka tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Karena kemampuan dari Tuan Lindong jauh melebihi perkiraan dari orang-orang seperti kita." Para jenderal yang lainnya pun hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Jenderal Centong. Di dalam tatapan mata mereka semua, Lindong adalah orang yang tidak bisa terduga. Kemungkinan dia memang memiliki cara untuk berurusan dengan Komandan Iblis Naga Langit. Semua orang yang telah membuat laporan di dalam aula besar ini pada akhirnya berpamitan untuk keluar dari dalam aula. Setelah semua orang benar-benar pergi dari dalam aula besar, yang tersisa hanyalah Lindong dan juga Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan pun bertanya, "Kakak, apa yang harus kita lakukan? Alasan kenapa Komandan Iblis Naga Langit mengasingkan diri kemungkinan besar memang terkait dengan perbendaharaan harta surgawi. Apakah kita masih akan pergi ke tempat itu?" Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Kenapa tidak?" Meskipun Lindong tidak terlalu tertarik pada benda-benda suci yang ada di dalam perbendaharaan harta surgawi, namun dia sebenarnya tertarik dengan perbendaharaan itu sendiri. Karena Lindong tahu bahwa apa yang disebut dengan perbendaharaan harta surgawi ini adalah sebuah harta surgawi kuno yang memiliki nama Istana Surgawi Misterius, dan benda suci ini menduduki peringkat ke-10 di peringkat harta surgawi kuno. Jelas itu merupakan sebuah barang yang luar biasa, dan Lindong tidak akan pernah membiarkan
benda suci dengan kekuatan pertempuran tinggi seperti ini jatuh di tangan orang lain, maka dari itu Lindong harus bisa mendapatkannya. Tidak lama kemudian Lindong pun berkata, ada 3 komandan iblis yang hebat di wilayah perang binatang ini. Masing-masing dari mereka memiliki dendam satu sama lain. Oleh karena itu, ketika kita berkumpul di depan perbendaharaan harta surgawi, komandan iblisnya ke langit itu tidak akan berani untuk benar-benar bertarung dengan kita. Jika dia sampai melakukan hal ini, kemungkinan 2 komandan iblis yang hebat lainnya akan segera memanfaatkan situasi. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar ingin bertarung dengan kita, mayat pemakan langitku seharusnya bisa menahan kekuatannya. Karena sampai detik ini, mayat pemakan langit milik Lindong telah memulihkan kekuatan dalam jumlah yang cukup besar. Hal itu karena diperbaiki oleh rubah roh ekor 9. Meskipun cukup sulit untuk bisa mengalahkan seseorang yang berada di tahap samsara, namun komandan iblis ke langit tidak akan bisa sepenuhnya mengalahkan mayat pemakan langit yang memiliki sifat unik di dalamnya. Sambil tersenyum, Xiaoyan pun berkata pada Lindong, "Kakak, kau memang luar biasa." Sambil meregangkan pinggangnya, Lindong kembali mengatakan pada Xiaoyan, "Kita sebenarnya bisa menyelamatkan diri dari masalah besar seperti itu. Jika saja Xiao Diao ada di tempat ini, aku benar-benar kangen dengannya. Bagaimana keadaan orang itu sekarang?" Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiaoyan hanya bisa menggaruk kepalanya sambil mengatakan, memang sangat sulit untuk berurusan dengan kakak kedua, dan dia adalah orang yang mungkin lebih baik dari kita berdua. Meskipun pada saat ini Xiaoyan telah menjadi seorang komandan, namun dia masih memiliki perasaan yang takut terhadap Xiao Diao. Ketakutan seperti ini bukanlah sebuah ketakutan yang sebenarnya, namun sebaliknya, itu karena Xiao Diao di masa lalu adalah orang yang telah memandu di dalam pelatihan Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan teringat pada banyak momen memalukan ketika dia menjalani pelatihan itu, yang pada akhirnya membuat Xiao Diao marah-marah dan hanya bisa menegur Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum ketika dia memikirkan hal ini. Namun di dalam hati Xiaoyan sendiri, dia masih percaya bahwa Lindong adalah yang terkuat dari kelompok trio Lindong ini. Hal ini bukan karena Xiao Diao sulit dikalahkan, tetapi di masa lalu Xiao Diao yang memiliki kekuatan mengerikan masih sering tunduk di bawah segala keputusan yang diucapkan oleh Lindong. Tiba-tiba saja Lindong berdiri dari tempat duduknya. Dia langsung berjalan untuk keluar dari aula besar ini sambil mengatakan, "Xiaoyan, jagalah gunung petir dalam ini selama aku berlatih." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia sadar bahwa Lindong telah melatih energi mentalnya selama periode waktu ini. Oleh karena itu, Lindong benar-benar tidak ingin terganggu oleh masalah dari gunung petir dalam. Perbendaharaan harta surgawi kuno akan segera dibuka. Pada saat itu, wilayah perang binatang pasti akan sangat kacau, dan Lindong jelas akan mencoba melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya di waktu yang tersisa ini. Jika tidak, kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa menghadapi tekanan yang besar ketika mengikuti perburuan harta di perbendaharaan harta surgawi kuno. Jika seseorang tidak kuat, maka mereka akan dilahap oleh orang lain. Ketika berada di tempat itu, cerita kemudian berpindah ke aula besar yang merupakan tempat pelatihan dari Lindong. Suara ledakan pun terdengar di dalam tempat itu, dan 4 sinar cahaya kini telah bersilangan di dalam aula yang luas. Sementara energi mental yang benar-benar tangguh pada saat ini berubah menjadi badai ketika keempat sosok ini saling bertabrakan. Tubuh mental dari Lindong segera mendarat di tanah ketika 3 retakan muncul di bahunya, dan itu adalah 3 luka besar yang cukup mengerikan. Rasa sakit seperti itu tidak lagi dirasakan oleh Lindong saat ini. Yang dia lakukan hanyalah memutar kepalanya untuk melihat pada 3 bayangan cermin yang ada di belakang Lindong. Tiba-tiba saja 3 bayangan cermin itu pun meledak dan kalah di dalam pertarungan ini. Yan yang sejak tadi melihat pertarungan dari Lindong, dia pun langsung berkomentar, "Tidak buruk." Yan segera tersenyum dan melanjutkan kata-katanya, "Lindong,
kamu sudah berhasil mengalahkan 3 bayangan cermin yang berada di peringkat manusia. Dan ini jauh lebih kuat daripada ketika kamu pertama kali datang ke dalam tempat ini. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, sebenarnya hanya 3 ya, karena Lindong telah berlatih di dalam penjara surgawi tanpa akhir selama periode waktu yang cukup lama. Dan hingga detik ini, energi mental milik Lindong sebenarnya terus meningkat dengan cara yang cukup pesat. Menurut informasi yang dikatakan oleh Yan, begitu Lindong bisa mengalahkan 1 dari bayangan cermin yang berada di peringkat bumi, maka energi mental dari Lindong benar-benar setara dengan tahap puncak Master Simbol Ilahi tingkat lanjutan. Namun untuk bisa mendapatkan kualifikasi menantang bayangan cermin peringkat bumi, maka Lindong harus terlebih dahulu mengalahkan 10 bayangan cermin yang ada di peringkat manusia secara bersama-sama. Jelas Lindong kali ini masih cukup jauh dari level seperti itu. Yan hanya bisa tertawa, yang kemudian dia mengatakan, Lindong, jangan terlalu ambisius. Perkembanganmu hingga detik ini sudah dianggap cukup cepat. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong pun bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Guru Es untuk mengalahkan 10 bayangan di peringkat manusia pada saat itu? Yan pun berpikir sejenak, lalu dia mengatakan, sekitar 1 bulan. Lindong terdiam, karena selama pelatihan 1 bulan ini, Lindong hanya bisa mengalahkan 3 bayangan. Namun Guru Es itu sudah bisa mengalahkan 10 bayangan. Yan pun tiba-tiba saja bertanya, Lindong, kenapa kamu harus bersikeras untuk membanding-bandingkan dirimu sendiri dengan Guru Es itu? Apakah semua ini karena pacar kecilmu yang merupakan reinkarnasi dari Guru Es? Dan kamu sepertinya sedikit takut dengan hal ini. Lindong hanya bisa mengangkat kepalanya. Dia menghirup nafas dalam-dalam, yang kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup lemah, aku sebenarnya takut dia akan berubah menjadi seseorang yang tidak ingin aku temui, karena dia harus memikul beban yang berat. Pada saat itu terjadi, aku benar-benar ingin menanggung beban yang dia pikul, karena Lindong tidak ingin Ying Huan-Huan wanita yang cantik, imut, dan juga girang itu kehilangan senyum di wajahnya, karena dia berubah menjadi Guru Es yang merupakan reinkarnasi di dalam tubuhnya. Lindong juga tidak ingin orang yang ada di sekitarnya mengalami perubahan, dan Lindong sama sekali tidak keberatan untuk berdiri di depan wanita muda itu dan melindunginya dari semua masalah dunia luar ini. Bagaimanapun juga, Lindong akan menopang langit, dan dia tidak akan pernah membiarkan Ying Huan-Huan mencoba menghentikan musuh-musuh yang kuat saat itu. Yan pun melihat Lindong dengan tajam. Dia hanya bisa mengerutkan bibirnya lalu berkata, ternyata dengan alasan ini kamu sebenarnya ingin melampaui Guru Es dari semua aspek. Lindong, kamu harus sadar bahwa melampaui Guru Es itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Terlebih lagi, pacar kecilmu itu hanyalah seorang reinkarnator, dan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia kembali mengangkat kepala sambil tersenyum, yang kemudian menjawabnya, oleh karena itu, aku ingin melampaui dirinya. Meskipun hal ini cukup sulit dilakukan, kamu seharusnya tahu bahwa aku adalah orang yang sangat keras kepala. Sudahlah, ayo kita lanjutkan latihan ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya, dan 4 bayangan di peringkat manusia secara perlahan telah muncul. Pertarungan yang kejam pun kembali dimulai di dalam aula besar ini. Karena Lindong cukup fokus di dalam latihannya, tidak terasa waktu 1 bulan secara diam-diam telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 1 bulan ini, suasana di seluruh wilayah perang binatang telah berubah menjadi sangat panas. Berbagai rumor telah menyebar di seluruh wilayah ini, dan yang menjadi titik fokus dari rumor ini adalah tentang pembukaan kembali perbendaraan harta surgawi kuno. Ketika keempat kata-kata ini tersebut, keserakahan juga telah melonjak di dalam tatapan mata setiap orang. Siapapun yang tinggal di tempat ini dalam waktu yang cukup lama, pasti mereka akan sangat menyadari
betapa kacaunya wilayah perang binatang setiap 3 tahun sekali. Hal itu dikarenakan kemunculan perbendaharaan harta surgawi kuno. Hampir setiap faksi akan berhenti melakukan pertarungan selama periode waktu ini. Setelah itu, mereka pun akan mengarahkan mata dengan tatapan mata yang panas pada perbendaharaan harta surgawi kuno. Objek surgawi seperti ini di dalam tatapan mata banyak orang melambangkan sebagai kekuatan dunia. Bahkan objek surgawi yang paling biasa pun memiliki kekuatan yang sebanding dengan harta karun jiwa surgawi. Jika seseorang benar-benar beruntung untuk memperoleh benda suci kuno yang memiliki peringkat pada peringkat harta surgawi kuno, maka itu akan membuat banyak orang merasa sangat iri dengan pemiliknya. Meskipun seseorang akan membutuhkan kekuatan dari tablet surgawi kuno untuk bisa mendapatkan harta surgawi yang ada di dalam perbendaharaan harta surgawi, sepertinya sejumlah besar harta yang ada di dalamnya akan segera dilemparkan. Beberapa orang mungkin bisa mendapatkan benda-benda suci setiap kali perbendaharaan harta surgawi kuno dibuka, dan akan ada banyak harta karun jiwa yang cukup kuat dilemparkan dari perbendaharaan harta surgawi kuno itu. Karena faktanya perbendaharaan harta surgawi kuno sendiri tidak memperlakukan batasan pada jumlah harta karun jiwa yang ada di level ini. Oleh karena itu, setiap orang sebenarnya memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan harta yang dilemparkan dari dalamnya. Selama di dalam perburuan ini, seseorang hanya memperoleh harta karun jiwa, maka hal itu dianggap sebagai perjalanan yang cukup menguntungkan, dan tidak diragukan lagi perebutan harta surgawi dari perbendaharaan harta surgawi kuno akan menjadi acara termegah di wilayah perang binatang setiap 3 tahun sekali. Demi melakukan perburuan harta karun jiwa yang cukup kuat dari perbendaharaan harta surgawi kuno, banyak faksi kini telah melakukan persiapan dan mereka akan melakukan pertempuran besar-besaran. Cerita kemudian berpindah ke Gunung Petir Dalam. Kelompok dari tentara hitam telah berdiri dengan tertib di depan aula yang sangat besar, sementara aura yang brutal kini juga telah menutupi seluruh tempat ini yang disebarkan dari tubuh mereka. 8 jenderal dari Gunung Petir Dalam telah sepenuhnya menggunakan armor yang berlapis baja, sementara aura di dalam tubuh mereka juga telah dikeluarkan dengan cara yang cukup menakutkan. Jenderal Centong pun melihat ke arah panggung batu yang besar yang ada di depan sana, yang sebenarnya ada komandan api yang telah berdiri di tempat itu. Jenderal Centong pun kemudian mengatakan, "Tuan Komandan Api, kita telah menyelesaikan persiapan dan kita bisa pergi setelah mendapatkan perintahmu." Tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada tentara pemakan harimau yang memiliki aura ganas dan juga menakutkan. Sebuah ekspresi yang cukup puas kini terpancar jelas dari tatapan mata Xiaoyan. Segera setelah itu, dia secara perlahan menganggukkan kepalanya. Xiaoyan melihat pada Jenderal Moho dan juga Jia. Lalu dia berkata, "Moho, Jia, kalian berdua tetap jaga Gunung Petir Dalam kita, dan semua orang, termasuk diriku, beserta dengan tentara pemakan harimau akan pergi ke pegunungan harta surgawi." Jenderal Moho dan juga Jenderal Jia hanya menganggukkan kepalanya menanggapi perkataan dari Komandan Api. Sementara Jenderal Centong kali ini bertanya, "Tuan Komandan, kapan kita akan segera pergi?" Tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada aula pelatihan dari Gunung Petir Dalam, di mana Lindong berada di dalam aula pelatihan itu dan tidak menunjukkan diri sampai saat ini. Xiaoyan pun lalu mengatakan, "Begitu kakak keluar, maka kita juga akan segera pergi dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Komandan Api, Jenderal Centong dan juga para jenderal lainnya hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Dan pada saat ini, mereka sudah berhenti untuk berbicara. Seluruh area di depan aula ini telah benar-benar berubah menjadi cukup sunyi. Hanya sebuah keganasan yang padat tersebar di langit. Penantian ini pun berlanjut untuk beberapa jam. Setelah sinar matahari benar-benar tepat di atas kepala mereka, semua orang bisa merasakan gelombang yang tidak terlihat. Namun hal itu sangat mengejutkan dan telah menyebar dari aula yang jauh. Di dalam gelombang itu sendiri mengandung sebuah tekanan yang sangat menakutkan. Detik berikutnya,
suara raungan naga pun terdengar dan mengguncang seluruh tempat ini. Sebuah sinar cahaya yang telah terbentuk dari energi mental tiba-tiba saja muncul dari dalam aula. Setelah sinar cahaya ini menghilang, sosok kurus yang merupakan Lindong kini telah berjalan melewati langit. Tidak ada sedikit pun riak energi Yuan di sekeliling tubuhnya. Sebaliknya, hal itu dipenuhi dengan energi mental yang cukup agung. Dan energi mental ini sendiri telah berubah menjadi petir yang terus bergemuruh ketika Lindong melangkahkan kakinya di udara. Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lainnya hanya bisa melihat dengan tatapan mata yang cukup kaget ketika mereka melihat Lindong. Pikiran mereka pada saat ini sedikit linglung ketika mereka melihat mata hitam legam dari seorang Lindong. Dan hal itu tampak seperti lubang hitam yang membuat jiwa seseorang tanpa sadar akan segera tenggelam seperti terhipnotis. Namun kali ini kelompok dari Jenderal Centong dengan cepat pulih. Mereka terkejut kemudian menundukkan kepala sambil mengatakan, energi mental yang sangat menakutkan. Karena kekuatan energi mental dari Lindong saat ini benar-benar berada di tahap di mana dia bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Tatapan mata Lindong melihat pada tentara besar yang telah menunggu di bawah. Dia pun segera tersenyum, yang kemudian energi mental segera ditarik ke dalam tubuh Lindong. Sementara jari dari Lindong juga telah menyentuh mata hitamnya. Tampaknya ada riak energi unik yang melintas di dalam mata Lindong itu. Karena pelatihan yang dilakukan Lindong selama ini memberikan dia banyak manfaat, terutama di dalam hal penyelidikan menggunakan energi mental. Tidak lama kemudian Lindong pun melambaikan tangannya dan tanpa basa-basi lagi dia mengatakan, ayo kita berangkat. Dalam sekejap saja tubuh dari Lindong mengeluarkan cahaya hijau dan dia melesat ke arah depan dengan cepat. Sementara Xiaoyan ketika melihat hal ini, dia pun segera memberikan komando, semuanya ayo segera kita pergi. Xiaoyan berubah menjadi cahaya hitam dan kemudian dia mengikuti di belakang Lindong. Sementara Jenderal Centong beserta dengan para jenderal yang lainnya dan juga tentara pemakan harimau, kini mereka langsung mengatakan, berangkat. Dalam sekejap saja tubuh mereka telah berubah menjadi cahaya yang kemudian meninggalkan gunung petir dalam. Cerita kemudian berpindah ke pegunungan harta surgawi yang berada di tengah-tengah wilayah perang binatang. Tempat ini dianggap sebagai satu-satunya tempat yang tidak dimiliki oleh faksi manapun. Hal itu bukan karena kurangnya sumber daya, tapi sebaliknya karena tempat ini terlalu menggoda. Akibatnya tidak ada satupun faksi yang berani menempati tempat ini untuk diri mereka sendiri. Bahkan faksi kuat dari 3 komandan iblis juga tidak akan pernah berani untuk menempati wilayah ini. Karena siapapun orang yang berani mencoba untuk menempati pegunungan harta surgawi, maka mereka akan menjadi musuh bersama dari semua orang yang berada di wilayah perang binatang. Dalam periode waktu yang cukup lama, pegunungan harta surgawi sebenarnya sangat sepi. Namun di dalam beberapa hari ini, tempat itu sendiri telah menjadi tempat yang paling ramai di seluruh wilayah perang binatang. Berbagai pasukan besar dan juga faksi-faksi besar telah menyerbu dan berkumpul di tempat ini. Bahkan faksi dari luar wilayah perang binatang juga telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk bisa berkumpul di tempat ini. Hal itu karena reputasi dari perbendaharaan harta surgawi kuno adalah sesuatu yang menarik minat banyak orang. Tidak diragukan lagi, pegunungan harta surgawi kali ini telah benar-benar sesak dan dipenuhi oleh banyak orang. Tidak lama kemudian, sebuah obrolan pun segera terdengar. Perbendaharaan harta surgawi kuno akhirnya dibuka lagi. Aku ingin tahu apakah akan ada benda surgawi yang kuat dan muncul kali ini. Pada saat itu, gunung berat 9 langit berada di peringkat 30 dari peringkat harta surgawi kuno. Dan adegan pada saat itu di dalam perebutannya benar-benar cukup hidup. Jumlah orang yang telah tewas di dalam memperebutkan harta itu juga sangat banyak. Namun pada akhirnya gunung berat 9 langit
mendarat di tangan Komandan Iblis Naga Langit. Terlepas dari bagaimana pertarungan itu berlangsung, barang-barang seperti ini pasti akan jatuh ke tangan faksi dari Komandan Iblis. Dan faksi mana lagi yang berani ikut campur di dalam hal ini? Kata-katamu mungkin tidak benar. Ketika saatnya tiba, semua orang pasti akan kehilangan akal karena kegembiraan telah melihat harta surgawi. Siapa yang peduli dengan faksi mana seseorang itu berasal? Dengan begitu banyaknya orang yang melakukan penyerangan secara bersama-sama, kemungkinan besar bahkan Komandan Iblis yang hebat tidak akan pernah berani menghadapi kemarahan dari semua orang. Di dalam perbincangan banyak orang yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja suara angin yang kencang telah datang di langit yang jauh. Dalam sekejap saja, semua kebisingan yang ada di tempat ini langsung terdiam dan tatapan mata banyak orang melihat pada siapa yang telah datang. Mereka semua bisa melihat sebuah semburan aura hitam yang cukup menakutkan menyebar di langit, dan banyak orang yang ada di tempat ini merasakan sebuah keganasan dari semburan aura hitam itu. Hal ini membuat banyak orang kemudian mengatakan, sebenarnya itu adalah tentara pemakan harimau dari Gunung Petir Dalam. Benar, orang-orang dari Gunung Petir Dalam telah tiba di tempat ini, dan aku mendapatkan informasi bahwa yang menjadi Komandan Iblis Gunung Petir Dalam ini dulunya adalah jenderal nomor 1 yang disebut dengan Jenderal Api. Beberapa waktu yang lalu, Gunung Petir Dalam bahkan telah melakukan bentrok dengan Aula Naga Darah. Mereka orang yang benar-benar berani. Komandan Iblis Naga Langit, dia pasti juga akan muncul hari ini. Pada saat itu, kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Orang lain pun kemudian menimpali. Benar, Komandan Iblis yang baru dari Gunung Petir Dalam, dia memang sedikit arogan. Bahkan pada saat itu, Susong tidak berani untuk tidak menghormati Komandan Iblis Naga Langit. Namun kali ini, Komandan Iblis yang baru benar-benar melakukan hal ini sebelum dia bisa berkembang sepenuhnya. Kurasa dia adalah orang yang sangat ceroboh. Hanya dalam waktu yang singkat, suasana di tempat ini telah berubah menjadi lebih tenang. Setelah kedatangan dari kelompok Gunung Petir Dalam, jelas perselisihan antara Gunung Petir Dalam dan juga Aula Naga Darah menyebabkan banyak orang tertarik pada komandan baru dari Gunung Petir Dalam. Sementara Lido sendiri hanya mengabaikan tatapan mata banyak orang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bagian terdalam dari pegunungan ini. Di tempat itu Lido bisa mendeteksi sebuah riak yang cukup samar, dan fluktuasi seperti ini memang mirip dengan batu leluhur yang ada di dalam tubuhnya. Tatapan mata Lindong menyapu ke tempat sekeliling. Dia bisa merasakan sebuah aura yang cukup agung dan tidak terhitung jumlahnya telah berkumpul di tempat ini dan melonjak ke langit. Lindong pun kemudian berkomentar, ini memang akan menjadi acara yang besar. Mendengar kata-kata dari Lindong, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tatapan mata harimau dari Xiaoyan melihat banyak orang yang ada di tempat ini, dan hal itu membuat banyak orang ketakutan. Reputasi dari jenderal paling ganas dari Gunung Petir Dalam sebelumnya telah tersebar dengan luas, dan pada saat ini jenderal paling ganas itu telah menjadi seorang komandan. Semua orang jelas bisa menyadari bahwa Xiaoyan adalah orang yang benar-benar brutal. Lindong pun kemudian mengatakan, ayo kita harus segera mencari tempat istirahat. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba alisnya sedikit terangkat. Lindong melihat pada arah langit bagian utara. Di tempat itu ada cahaya merah yang tiba-tiba saja melesat dari kejauhan. Sementara aura yang sangat mengerikan juga telah melonjak dari tempat itu. Aura yang sangat menakutkan ini membuat seluruh percakapan dari banyak orang segera terhenti. Banyak tatapan mata kini telah melihat ke arah Gunung Petir Dalam setelah mereka bisa melihat aura berwarna merah muncul dari arah utara. Lindong pun segera melirik pada Jenderal Centong dan juga para jenderal lainnya yang pada saat ini raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat tegang. Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, apakah sebenarnya orang-orang dari Aula Naga Darah telah tiba di tempat ini? Kelompok dari Jenderal Centong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tatapan mata mereka
dipenuhi dengan kekhawatiran serta kehati-hatian. Lindong pun mengangkat kepalanya. Tatapan mata dari Lindong sendiri telah berubah menjadi cukup hitam. Lalu dia mengatakan, Komandan Iblis Naga Langit, apakah tubuh aslinya benar-benar datang di tempat ini? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kegemparan seperti apa yang akan pecah ketika tubuh asli dari Komandan Iblis Naga Langit bertemu dengan Lindong dan juga Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun season 14 episode 16. Oke lah, gak usah banyak Bang Ming Bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya merah darah telah terlihat di langit arah utara. Hal itu diikuti oleh sebuah aura yang sangat mengerikan dan membuat para ahli yang ada di tempat ini semuanya terdiam. Tidak ada satupun orang yang berani berkata-kata, karena kekuatan dari seseorang yang berada di tahap samsara adalah kekuatan yang ditakuti banyak orang. Lindong sendiri hanya mengangkat kepalanya dan matanya melihat ke langit itu sambil mengernyitkan dahinya. Sementara di belakang Lindong sendiri ada Xiaoyan yang telah memiliki raut wajah menakutkan dan juga tatapan mata dengan niat membunuh yang besar. Tampaknya seolah-olah ada raungan harimau yang telah tersebar di dalam tubuh Xiaoyan. Di sisi lain, kelompok dari Jenderal Centong dan juga pasukan pemakan harimau, mereka semuanya telah siaga dan mereka telah bersiap untuk menghadapi perubahan yang tidak terduga. Semakin lama cahaya merah itu semakin mendekat. Setelah itu, semua orang bisa melihat kumpulan manusia akan segera tiba di tempat ini, dan itu adalah tentara merah darah. Tepat di depan pasukan ini ada dua sosok yang berjalan di udara, yang sebenarnya mereka berdua adalah komandan dari Aula Naga Darah yang sebelumnya bertarung dengan Lindong. Ada 4 ular sanca aneh di tengah-tengah tentara merah darah. Ular itu pun terjerat satu sama lain dan membentuk sebuah tahta. Sementara di tahta itu sendiri ada sesosok manusia yang sedang duduk dengan tenang. Seluruh aura dari dalam tubuhnya telah dikeluarkan. Hal itu memberikan aura penindasan bagi semua orang yang ada di tempat ini, karena dia merupakan salah satu dari 3 komandan iblis yang hebat di wilayah perang binatang ini. Selama ini dia dipanggil sebagai Komandan Iblis Naga Langit. Meskipun di wilayah perang binatang ini ada 8 komandan iblis yang hebat, tapi sebenarnya yang menjadi penguasa sejati adalah 3 komandan iblis yang hebat. Kekuatan mereka berada di tahap samsara. Hal itu membuat para komandan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah pada 3 komandan iblis yang hebat ini. Pada akhirnya, tentara merah darah itu pun secara perlahan berhenti di langit. Tatapan mata mereka semua melihat ke arah bawah yang sudah dipenuhi oleh lautan manusia. Tidak lama setelah itu, mereka melihat ke arah gunung, di mana gunung itu sendiri sudah ada kelompok dari Gunung Petir Dalam. Tatapan mata dari Komandan Iblis Naga Langit melihat pada Lindong dan juga Xiaoyan sambil mengatakan, "Akhirnya kita bertemu lagi." Lindong yang masih tetap tenang, dia pun menjawabnya, "Ini bukanlah pertemuan secara kebetulan." Kedatangan Komandan Iblis Naga Langit saat ini tidak diragukan lagi. Kekuatannya berkali-kali lipat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Energi Yuan yang perkasa juga telah berputar-putar di sekitar tubuhnya. Bahkan kekuatan Yuan ini dipenuhi oleh energi hidup dan mati. Keduanya adalah energi yang sangat berbeda, namun bisa menyatu dengan sempurna. Penggabungan dari kekuatan hidup dan mati ini telah membentuk siklus kelahiran kembali, yang pada akhirnya hal itu bisa disebut sebagai tahap samsara. Seorang ahli yang berada di tahap kehidupan mendalam, mereka memiliki energi kehidupan di dalam tubuhnya, dan selanjutnya energi kehidupan itu ketika naik level akan berubah menjadi energi kematian. Dua jenis kekuatan ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Energi kehidupan digunakan untuk memperkuat tubuh seseorang, sementara energi kematian akan membawa kekuatan serang yang cukup mematikan. Dengan bergabungnya energi kehidupan dan juga energi kematian,
maka seseorang bisa menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ini juga merupakan alasan kenapa seseorang yang berada di tahap samsara akan memandang rendah semua ahli yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Setiap energi saja mengalami kesulitan untuk menghadapi lawan yang telah menggabungkan energi kehidupan dan juga kematian. Hal ini merupakan sebuah perbedaan yang cukup nyata, kecuali seseorang memiliki beberapa teknik yang cukup unik untuk bisa menembus celah ini. Komandan Iblis Naga Langit sambil melihat Lindong penuh ejekan. Tatapan matanya terlihat seolah-olah seperti kucing yang sedang mempermainkan tikus. Komandan Iblis Naga Langit pun lalu mengatakan, "Apakah kau menyesali keputusanmu karena telah bertindak arogan saat itu? Sekarang kau telah melihat tubuhku yang sebenarnya." Mendengar kata-kata ini, tatapan mata dari banyak orang yang telah hadir melihat pada kelompok Gunung Petir Dalam, karena mereka semua sadar bahwa ini pasti akan segera menjadi pertunjukan yang bagus, dan Gunung Petir Dalam pada akhirnya akan membayar harga untuk kecerobohan dan juga kesombongan mereka 1 bulan lalu. Menghadapi kata-kata dari Komandan Iblis Naga Langit, Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, "Bahkan jika aku kembali ke masa lalu, kata-kata yang aku ucapkan tidak akan pernah berubah." Mendengar ucapan dari Lindong, senyum di wajah Komandan Iblis Naga Langit segera menghilang. Dia pun berdiri dari tempat duduknya, sementara jubahnya berkibar dan sepasang sayap kini telah muncul di punggungnya. Tatapan mata dari Komandan Iblis Naga Langit dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Lalu dia berteriak, "Kau benar-benar berani bertindak keras, bahkan ketika kau sudah melihat tubuh asliku." Ketika mendeteksi niat membunuh dalam tatapan mata Komandan Iblis Naga Langit, tiba-tiba saja pasukan pemakan harimau, kini mereka mulai terprovokasi. Seluruh tatapan mata dari pasukan pemakan harimau tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sebaliknya, keganasan dan juga kebuasan kini terlihat dari pasukan itu. Sementara Xiaoyan sendiri yang juga telah dipenuhi niat membunuh yang besar, dia langsung mengatakan, "Komandan Iblis Naga Langit, aku khawatir gigimu tidak cukup keras untuk bisa memecahkan Gunung Petir Dalamku." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, tatapan mata Komandan Iblis Naga Langit berubah menjadi lebih suram lagi, dan semua orang yang ada di tempat ini bisa merasakan riak energi yang cukup mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Bahkan tentara dari Aula Naga Darah, mereka semua juga telah mengungkapkan keganasan. Tidak ada satupun orang yang hadir di tempat ini akan menyangka bahwa Gunung Petir Dalam masih berani bertindak arogan dan juga tidak sopan, bahkan setelah mereka melihat tubuh asli dari Komandan Iblis Naga Langit. Tidak lama kemudian, Komandan Iblis Naga Langit melangkahkan kakinya. Dalam sekejap saja, dia muncul di barisan paling depan dari tentaranya, yang kemudian Komandan Iblis Naga Langit pun mengatakan, "Aku akan memberitahu kalian bahwa kalian tidak memenuhi syarat untuk mengancamku hanya dengan kekuatan kecil seperti itu." Setelah mengatakan hal ini, Komandan Iblis Naga Langit mengepalkan tangannya, dan bola cahaya berwarna merah darah dalam sekejap saja telah berkumpul di tangan itu. Energi hitam dan juga putih kini telah berputar-putar dan bergejolak di dalamnya. Kekuatan penghancur yang sangat mengerikan sebenarnya juga telah menyebar. Jelas pada saat ini, Komandan Iblis Naga Langit telah menggunakan kekuatan dari seseorang yang berada di tahap samsara untuk melakukan serangan pertamanya. Jelas dia bermaksud untuk membunuh kelompok Lindong dan juga Xiaoyan. Pada saat melihat hal ini, kelompok dari Jenderal Centong bisa mendeteksi riak energi yang sangat menakutkan dari cahaya merah darah yang ada di tangan Komandan Iblis Naga Langit. Mereka juga bisa merasakan bahwa Komandan Iblis Naga Langit yang hadir di tempat ini beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan avatar roh iblis saat itu. Sebuah keganasan pun terlintas jelas dalam tatapan mata Komandan Iblis Naga Langit. Dia lalu mengatakan, "Penyesalan kalian sudah terlambat dan menyesal saja di neraka." Setelah mengatakan hal ini, Komandan Iblis Naga Langit menjentikkan jarinya. Bola cahaya berwarna merah darah pun membengkak menjadi ukuran 1000 kaki. Hal itu dengan cepat melayang ke udara dan berubah menjadi meteor merah darah di hadapan banyak mata orang. Dalam sekejap saja,
meteor ini melesat dengan sangat cepat untuk menabrak kelompok dari Gunung Petir Dalam. Namun sebelum kekuatan dari Komandan Iblis Naga Langit ini bisa menghancurkan orang-orang dari Gunung Petir Dalam, tiba-tiba saja sebuah bayangan hitam melesat dan selanjutnya bertabrakan dengan bola cahaya merah darah. Buang! Suara ledakan yang keras pun bergema di langit. Riak energi yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tempat ini seperti gelombang Sumarni. Hal itu menyebabkan seluruh pegunungan bergetar dengan hebat. Banyak pasang mata segera mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah benturan energi ini. Setelah itu, tatapan mata mereka semua menyusut karena mereka bisa melihat sosok manusia telah mengambang. Dan serangan mengejutkan dari Komandan Iblis Naga Langit sebenarnya telah diblokir oleh sosok ini. Hal itu membuat banyak orang kemudian berkata, siapa dia sebenarnya? Dia benar-benar bisa menahan serangan dari seseorang yang berada di tahap samsara. Mungkinkah ada ahli tersembunyi di Gunung Petir Dalam? Ternyata Gunung Petir Dalam memang memiliki beberapa teknik yang tersembunyi di lengan baju mereka. Di sisi lain, Komandan Iblis Naga Langit yang melihat hal ini, dia juga sangat terkejut. Segera setelah itu, tatapan matanya melihat tajam pada sosok hitam yang telah menahan serangannya. Komandan Iblis Naga Langit pun lalu mengatakan, apakah itu sebenarnya adalah boneka? Tidak lama kemudian Lindong segera melambaikan lengan bajunya dan mayat pemakan langit kini telah turun dari udara secara perlahan mendarat di samping Lindong. Sambil melihat Komandan Iblis Naga Langit, Lindong pun mengatakan, Komandan Iblis Naga Langit, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kamu harus siap membayar harga yang mengerikan jika kamu benar-benar ingin menelan Gunung Petir Dalamku. Komandan Iblis Naga Langit pun melihat tajam pada mayat pemakan langit. Sesaat kemudian, tatapan matanya berubah menjadi gelap, lalu dia berkomentar, jadi ini alasan dibalik kepercayaan dirimu. Lindong masih terlihat acuh tidak acuh, lalu dia menjawabnya, Komandan Iblis Naga Langit, tujuan kita datang ke tempat ini adalah untuk perbendaharaan harta surgawi. Kekuatan dari aula naga darahmu mungkin memang melampaui Gunung Petir Dalamku, tapi apakah kamu yakin bahwa kamu memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan harta-harta suci dengan dua komandan iblis yang hebat lainnya setelah dirimu bertarung dengan kita? Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa tertawa, lalu dia menjawabnya, apakah kau sedang mengancamku? Lindong tersenyum dan dia mengatakan, aku hanya berkata yang sebenarnya. Sepertinya kamu sadar bahwa banyak orang di tempat ini sedang mengincar harta-harta surgawi kuno. Memulai pertarungan sebelum perbendaharaan harta surgawi itu dibuka sama saja menyia-nyiakan pasukan yang berharga untuk melakukan pertarungan ini. Dan aku khawatir ini bukanlah sesuatu keputusan yang bijaksana. Apakah yang kukatakan sesuatu yang benar? Banyak para ahli yang telah hadir di pegunungan harta surgawi ini. Mereka secara diam-diam memberikan pujian pada Lindong. Bocah itu adalah seseorang yang cukup cerdas dan dia mengerti bahwa di dalam bentrokan langsung, Gunung Petir Dalam mungkin tidak akan mampu mengalahkan orang-orang dari aula naga darah. Namun Lindong dengan jeniusnya menggunakan metode mengancam untuk mengintimidasi aula naga darah, sehingga mereka tidak akan melakukan apapun. Hal ini karena aula naga darah akan ketakutan jika kehilangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan melawan Gunung Petir Dalam. Bagaimanapun juga, Gunung Petir Dalam pada saat ini bukanlah kelompok yang lemah. Mereka pasti akan melakukan perlawanan habis-habisan ketika aula naga darah berani melakukan pergerakan. Dalam sekejap saja ekspresi di wajah Komandan Iblis Naga Darah telah berubah menjadi sangat gelap. Awalnya dia berpikir bahwa dengan menunjukkan tubuh aslinya akan bisa menghancurkan kepercayaan diri dari Gunung Petir Dalam. Namun dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong memiliki boneka yang sangat kuat dan mampu menerima serangannya secara langsung. Dengan cara ini, efek intimidasi yang dia harapkan benar-benar hilang. Dan hal ini membuat Komandan Iblis Naga Langit tidak punya pilihan selain waspada dengan apa yang dikatakan Lindong sebelumnya.
Ada banyak individu kuat yang telah mengincar perbendaharaan harta surgawi kuno. Meskipun Aula Naga Darah bisa dianggap sebagai titan di wilayah ini sendiri, namun pasti akan banyak orang yang tidak akan ragu-ragu menendang mereka ketika mereka telah terjatuh. Dan sesuai dengan kata-kata Lindong, seseorang memang tidak seharusnya menghabiskan kekuatan bertarung sebelum mereka berhasil mendapatkan harta-harta surgawi yang berada di dalam perbendaharaan harta surgawi kuno. Hal ini membuat Aula Naga Darah tidak punya pilihan lain selain mundur. Komandan Iblis Naga Langit melihat Lindong sambil tersenyum, dan sebenarnya dia menahan rasa sakit di dalam hatinya. Meskipun dia dianggap sebagai seorang yang sangat menakutkan di tahap samsara dan menguasai wilayah perang binatang, namun kali ini Komandan Iblis Naga Langit tetap saja menderita di tangan seorang bocah yang hanya berada di tahap awal kematian mendalam. Memikirkan hal ini saja membuat Komandan Iblis Naga Langit terlihat cukup marah, tapi dia tidak bisa meluapkan amarahnya. Banyak para ahli yang telah hadir di pegunungan harta surgawi cukup terkejut ketika mereka melihat ke arah langit. Hal ini membuat banyak orang kemudian mengatakan, bocah dari Gunung Petir Dalam itu benar-benar mampu memaksa Komandan Iblis Naga Langit sampai sejauh ini. Dia memang bocah yang cukup tangguh. Namun tidak lama kemudian, sebuah tawa yang keras ditransmisikan dari jarak yang cukup jauh. Hal ini membuat kemarahan di dalam hati Komandan Iblis Naga Langit segera meningkat. Haha, Komandan Iblis Naga Langit, sepertinya kamu akan kembali membuang wajahmu kali ini. Setelah kata-kata ini terdengar, banyak tokoh segera menunjukkan diri mereka. Dan orang-orang ini sebenarnya dipimpin oleh pria berotot yang menggunakan baju besi berwarna emas. Dia juga telah memegang tongkat hitam yang besar. Wajahnya cukup jelek, tetapi aura di dalam tubuhnya tidak lebih lemah dari Komandan Iblis Naga Langit. Banyak orang melihat pada kelompok ini yang kemudian mereka berteriak, itu sebenarnya adalah Komandan Iblis Kera Emas dari Gunung Kera Emas. Mendengar teriakan dari banyak orang, sebuah kejutan pun terlintas dalam tatapan mata Lindong. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa sebenarnya orang yang baru saja hadir merupakan salah satu dari 3 komandan iblis yang hebat di wilayah perang binatang. Dan dia disebut sebagai Komandan Iblis Kera Emas yang berasal dari Gunung Kera Emas. Setelah kedatangan dari Komandan Iblis Kera Emas ini, tidak lama kemudian sebuah suara yang lain pun terdengar. Komandan Iblis Naga Langit, jika aku berada di posisimu, maka aku akan langsung melakukan serangan dan menghabisi mereka semua. Bagaimanapun juga, kamu sudah memperoleh gunung berat 9 langit sebelumnya. Jangan katakan bahwa kamu berniat menggunakan senjata itu untuk bersaing dengan kami. Mendengar kata-kata ini, kelompok dari Lindong segera menoleh dan melihat pada awan hitam yang berada di kejauhan. Detik berikutnya, awan-awan hitam ini langsung berubah bentuk menjadi banyak sosok yang bersayap. Ada orang yang cukup kurus berada di barisan depan, dan dia memiliki sayap yang sangat besar di punggungnya. Banyak orang yang melihat hal ini kemudian mereka mengatakan, itu sebenarnya adalah Komandan Iblis Elang Hantu. Mendengar hal ini, Lindong pun hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. 3 komandan iblis yang hebat dari wilayah perang binatang semuanya telah hadir. Tekanan energi Yuan di tempat ini berubah menjadi sangat menakutkan setelah 2 komandan iblis yang hebat lainnya muncul, dan 3 aura agung segera menyebar memenuhi seluruh tempat ini. Bahkan banyak orang yang merasa seolah-olah tubuh mereka sangat berat untuk melakukan pergerakan. Banyak tatapan mata orang melihat pada 3 komandan iblis yang telah melayang di langit, sebelum akhirnya mereka memiliki ketakutan yang terlintas jelas di dalam tatapan mata mereka itu. Banyak orang kemudian mengatakan, 3 seseorang yang berada di tahap samsara. Mereka benar-benar penguasa sejati atas wilayah perang binatang. Ekspresi di raut wajah Lindong pada saat ini berubah menjadi sangat serius. Meskipun sebelumnya dia tahu bahwa barisan Gimo yang telah hadir di Aula Dewa Api bahkan lebih menakutkan
Tapi pada saat itu masih ada Raja Naga Klisi dan juga Tetua Moluo yang hadir di tempat itu. Namun sekarang tidak ada orang kuat di atas Lindong yang bisa memberikannya bantuan. Jika sampai konflik ini pecah, maka yang bisa dilakukan Lindong hanyalah menghadapi orang-orang seperti itu sendirian. Jika hal itu benar-benar terjadi, Lindong tidak akan takut untuk menghadapi mereka bertiga, karena Lindong memiliki beberapa kemampuan untuk bisa memaksa seorang di tahap samsara menganggap Lindong ini seseorang yang serius. Komandan Iblis Naga Langit pun segera mengerutkan keningnya. Dia segera melirik pada Komandan Iblis Kera Emas dan juga Komandan Iblis Elang Hantu. Kalian semua terlalu cepat untuk sampai di tempat ini. Komandan Iblis Kera Emas hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, ini adalah acara akbar yang hanya terjadi setiap 3 tahun sekali. Jika kami datang terlambat, kemungkinan aula naga darahmu akan mendapatkan banyak manfaat. Sementara Komandan Iblis Elang Hantu, tatapan matanya melihat pada kelompok gunung petir dalam, lalu berhenti pada mayat pemakan langit yang ada di samping Lindong. Hal ini membuat dia tertawa dengan cara yang cukup aneh. Lalu mengatakan, dan tidak disangka kita akan menyaksikan acara yang begitu menarik begitu kita tiba di tempat ini. Naga Langit, tidak terduga bahwa kamu benar-benar dipaksa mundur oleh gunung petir dalam sampai keadaan menyedihkan seperti ini. Aku ingat bahwa gunung petir dalam dulunya adalah faksi bawahanmu. Mengapa mereka sekarang benar-benar berani menantangmu? Mendengar ucapan ini, raut wajah dari Komandan Iblis Naga Langit berubah menjadi sangat gelap. Sementara niat membunuh yang besar muncul dalam tatapan matanya. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya ketika melihat hal ini. Dan Lindong tahu jelas perkataan dari Komandan Iblis Elang Hantu memang sengaja memprovokasi Komandan Iblis Naga Langit supaya dia melakukan pertarungan dengan gunung petir dalam. Dengan cara seperti ini, maka kekuatan dari aula naga darah akan berkurang dan mereka tidak akan bisa bersaing dengan 2 Komandan Iblis yang lainnya. Mendengar kata-kata dari Komandan Iblis Elang Hantu, Naga Langit saat ini hanya bisa tertawa lalu mengatakan, Elang Hantu, berhentilah mengejekku. Bocah itu bukan individu sederhana. Kemungkinan kamu bahkan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun jika bertarung melawan mereka. Komandan Iblis Elang Hantu hanya bisa tertawa. Dia melihat ke arah Lindong sambil mengatakan, apakah begitu? Tapi aku tidak punya dendam dengan mereka. Dan tidak ada alasan bagiku untuk melakukan pertarungan seperti ini. Naga Langit, provokasimu tidak berguna. Jelas pada saat ini Komandan Iblis Elang Hantu bukan orang yang bodoh, karena dia bisa mendeteksi sensasi yang berbahaya dari mayat pemakan langit yang berdiri di samping Lindong. Dan dia tidak akan membiarkan dirinya terlibat di dalam masalah merepotkan seperti ini. Jika tidak, maka situasinya akan bisa dimanipulasi oleh Komandan Iblis Naga Langit. Mendengar jawaban dari Komandan Iblis Elang Hantu, Naga Langit hanya bisa tertawa dengan keras karena dia tidak menyangka bahwa Elang Hantu tidak mudah untuk diprovokasi. Detik berikutnya, tatapan mata dari Komandan Iblis Naga Langit melihat ke arah Lindong sambil berkata, aku akan membiarkan kalian semua untuk melompat-lompat penuh kesenangan sedikit lebih lama. Setelah perbendaharaan harta surgawi kuno ini ditutup, maka aku akan membiarkan kalian membayar harga atas tindakan kalian hari ini. Mendengar kata-kata dari Komandan Iblis Naga Langit membuat ekspresi di raut wajah Xiaoyan berubah menjadi lebih brutal. Sementara Lindong yang ada di samping Xiaoyan, ekspresinya masih tetap tenang seperti sebelumnya. Lindong hanya bisa tersenyum. Dia kemudian menangkupkan kedua tangan lalu mengatakan, jika Komandan Iblis Naga Langit tertarik untuk bertarung dengan gunung petir dalamku, maka kita akan menemani pertarunganmu sampai akhir. Melihat tindakan dari Lindong, Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa menghirup napas dalam-dalam sambil menekan amarah di dalam hatinya. Namun sebenarnya dia bersumpah di dalam hati, jika bukan karena dia harus waspada pada mayat pemakan langit yang berdiri di samping Lindong, pasti pada saat ini Komandan Iblis Naga Langit akan segera bergerak dan melakukan serangan untuk menanggapi kata-kata Lindong.
Sebuah kejutan ini juga melintas dalam tatapan mata Komandan Iblis Elang Hantu dan juga Komandan Iblis Kerak Emas. Menurut mereka, Lindong memang sosok yang sangat luar biasa. Bahkan Komandan Iblis Naga Langit yang biasanya sombong hanya dipaksa mundur dan menemui jalan buntu. Namun kali ini, Komandan Iblis Elang Hantu dan juga Komandan Iblis Kerak Emas benar-benar berpikir, apakah kelompok dari Lindong akan siap menerima kemarahan dari Komandan Iblis Naga Langit setelah perbendaharaan harta surgawi kuno ditutup. Komandan Iblis Kerak Emas pun segera melirik pada bagian terdalam dari pegunungan harta surgawi. Lalu dia berkata, jika kita melihat waktunya, sepertinya perbendaharaan harta surgawi kuno akan segera dibuka. Sementara Komandan Iblis Elang Hantu hanya bisa menjilat bibirnya dan dia menjawab, benar, mari kita tunggu sebentar lagi. Aku ingin tahu objek suci apa yang akan dikeluarkan oleh perbendaharaan harta surgawi kuno. Apakah itu akan menjadi benda suci yang berada di peringkat harta surgawi kuno? Pada level 3 Komandan Iblis kali ini, harta karun jiwa hampir tidak bisa menarik minat mereka. Namun yang disebut dengan harta-harta surgawi yang telah tertinggal dari zaman kuno, hal itu bisa membangkitkan minat dan juga keserakahan mereka. Mendengar ucapan dari Komandan Iblis Elang Hantu, Komandan Kerak Emas hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara ekspresi bersemangat kini juga terlintas jelas di dalam tatapan matanya. 3 komandan besar pada saat ini langsung memilih tempat masing-masing untuk kelompok mereka. Dan tidak ada satupun orang di tempat ini yang berani untuk menyinggung mereka. Sementara tubuh Lindong pada saat ini segera dia rilekskan untuk menghadapi pertempuran sengit yang sebentar lagi akan terjadi. Xiaoyan pun segera melirik pada aula naga darah, lalu dia berkata dengan Lindong, kakak, sepertinya kita telah menjadi musuh dari Komandan Iblis Naga Langit. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, lalu dia dengan lembut mengatakan, akan sangat kacau ketika perbendaharaan harta surgawi dibuka. Instruksikan pada semua orang untuk berhati-hati, dan kita akan menangani hal-hal berikutnya ketika saatnya tiba. Meskipun dia berada di tahap samsara yang cukup kuat, namun kita berdua juga bukan orang yang lemah. Jika dia ingin berkelahi, maka kita akan menemaninya. Dengan kekuatan bertarung Lindong saat ini, dia tidak takut pada siapapun. Meskipun tidak mudah bagi Lindong untuk bisa mengalahkan seseorang yang berada di tahap samsara, namun jika sampai pertarungan itu benar-benar terjadi, maka seseorang yang ada di tahap samsara akan sakit kepala ketika menghadapi kekuatan dari Lindong. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya. Wajahnya telah menunjukkan niat pembunuh yang besar. Lalu dia menjawab perkataan dari Lindong, jika dia benar-benar berani untuk melakukan serangan, aku akan memastikan dia menderita kerusakan yang serius. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku. Jenderal Centong dan juga para jenderal lainnya yang berada di belakang Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepala mereka. 2 individu yang ganas dari Gunung Petir Dalam telah bertanggung jawab untuk hal ini. Dan itu membuat Jenderal Centong serta para jenderal yang lainnya menyadari bahwa mereka juga tidak memiliki waktu untuk bersantai. Setelah ketegangan antara Gunung Petir Dalam dan juga Aula Naga Darah berakhir, suasana di pegunungan harta surgawi ini tidak tegang seperti sebelumnya. Banyak orang telah diam-diam menunggu untuk kemunculan perbendaharaan harta surgawi kuno. Selama periode waktu ini, semakin banyak individu-individu dan juga faksi yang kuat mulai berdatangan. Bahkan 4 komandan iblis yang lainnya juga telah datang ke tempat ini. Ketika 4 komandan iblis itu datang, mereka semua mempertahankan tingkat rasa hormat dan juga ketakutan pada 3 komandan iblis yang telah sampai sebelumnya. Karena tidak semua orang memiliki nyali yang besar seperti Lindong dan juga Xiaoyan, maka dari itu tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk menantang ahli super di tahap samsara. Lindong yang duduk dengan santai di puncak gunung, tatapan matanya melirik pada semua orang yang ada di tempat ini. Karena sebenarnya tempat ini sudah benar-benar sesak. Tidak lama kemudian Lindong menyipitkan kedua matanya. Dia melihat pada bagian terdalam dari pegunungan harta surgawi ini. Di tempat itu sendiri Lindong bisa mendeteksi sebuah aura yang membuat batu leluhur di tubuhnya melakukan pergerakan. Lindong pun kemudian bertanya pada Yan di dalam tubuhnya, Yan,
istana surgawi misterius itu hanya bisa memperbaiki benda-benda suci itu sendiri. Tapi mengapa ada benda suci yang memiliki peringkat pada harta surgawi kuno di dalamnya? Yan yang ada di dalam tubuh Lindong menjawab dengan nada suara yang cukup lemah. Pada saat itu banyak pemilik dari harta-harta suci kuno yang telah meninggal selama perang dunia saat itu, yang akhirnya harta-harta suci kuno ini telah kehilangan pemilik, dan hal itu langsung dikumpulkan serta disimpan oleh istana surgawi misterius. Lagi pula, dengan tetap berada di dalam istana surgawi misterius, maka harta-harta suci ini akan bisa menerima perlindungan dan juga penguatan yang terbaik. Lindong sedikit terkejut lalu dia mengatakan, sebenarnya istana surgawi misterius juga memiliki kesadaran, dan ia bahkan tahu bagaimana cara mengumpulkan harta-harta suci yang tidak memiliki pemilik. Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, istana surgawi misterius itu secara pribadi juga dibuat oleh pemilikku, dan tentu saja itu bukanlah harta biasa. Apakah yang membuatmu terlihat cukup terkejut dengan fakta bahwa istana surgawi ini memiliki kesadaran? Namun tenanglah, kesadarannya belum mencapai levelku. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, ya jelas dia tidak akan memiliki kesadaran seperti levelmu, karena kamu adalah iblis tua. Karena menurut Lindong, semua orang akan pusing jika banyak harta surgawi memiliki kecerdasan seperti Yan. Sambil membelai dagunya, Lindong pun kembali bertanya, Yan, katakan padaku, apa peluangmu untuk bisa mendapatkan istana surgawi misterius? Karena istana surgawi misterius itu berada di peringkat ke-10 dari peringkat harta surgawi kuno. Tentunya hal itu tidak akan mudah didapatkan. Jika tidak, maka harta seperti itu tidak akan berada di tempat ini setelah bertahun-tahun. Sambil tertawa, Yan pun menjawab perkataan dari Lindong. Maka seseorang yang berada di tahap samsara akan sangat kesulitan untuk dengan paksa menaklukkan istana surgawi misterius. Lindong mengedipkan matanya, lalu dia mengatakan, tapi kamu punya cara kan? Karena kamu adalah harta suci yang berada di peringkat 2 dari peringkat harta karun surgawi. Yan pun mengatakan, tenanglah, aku akan membantumu ketika saatnya tiba. Hal itu membuat Lindong merasa lega, karena jika sampai Yan memilih untuk tidak melakukan apa-apa, maka Lindong pasti akan sakit kepala untuk bisa mendapatkan istana surgawi misterius. Lindong pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia bertanya pada Yan, Yan, kamu kan berada di peringkat kedua dari harta surgawi kuno. Aku masih penasaran, sebenarnya apa yang berada di peringkat pertama? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Yan hanya bisa terdiam sebelum akhirnya dia mengatakan, belum saatnya kau tahu. Di masa depan nanti, kamu pasti akan segera mengetahuinya, dan kamu juga pasti akan mempelajari hal ini serta mengejarnya. Jawaban dari Yan itu membuat Lindong benar-benar terkejut. Yang bisa dilakukan Lindong saat ini hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena Lindong benar-benar ingin tahu, tapi Yan tidak mau memberitahu dirinya. Menurut Lindong, batu leluhur tampaknya tidak memiliki kekuatan tempur yang terlalu menakutkan. Sebaliknya, itu hanyalah seperti item pendukung. Contohnya adalah bagaimana Yan bisa mengatur yang disebut dengan penjara surgawi tanpa akhir, yang bisa digunakan Lindong untuk melatih energi mentalnya. Namun tentu saja, meskipun ini hanyalah item pendukung, tapi kekuatannya cukup menakutkan. Lindong pun berhenti untuk berbicara setelah dia melihat Yan terdiam. Namun tiba-tiba saja Lindong menyipitkan matanya ketika melihat bagian terdalam dari pegunungan harta surgawi. Pada saat ini Lindong bisa merasakan bahwa tanah di tempat itu sedikit bergetar. Lindong yang bisa merasakan hal ini, kemudian dia berkata, semuanya berhati-hatilah. Sementara tentara pemakan harimau yang ada di sekitar Lindong juga telah menegangkan tubuh mereka. Xiaoyan pun kini juga langsung berdiri dengan raut wajah yang muram ketika melihat ke pegunungan. Tidak lama kemudian, suara teriakan dari banyak orang di tempat ini segera bergema, karena semua orang bisa melihat cahaya keemasan kini telah menembak ke arah langit dari arah di dalam pegunungan. Tidak lama kemudian tanahnya pun bergetar dengan hebat, dan Lindong bisa melihat bahwa dua gunung yang jauh tampaknya kini telah bergerak secara bersamaan. Sementara itu, cahaya keemasan juga telah meletus dari tempat mereka bergeser.
Cahaya itu pun saling bersilangan, membuat banyak orang yang ada di tempat ini segera berdiri dengan tatapan mata yang dipenuhi keterkejutan. Pada akhirnya, mereka semua bisa melihat sebuah istana yang sangat kuno secara perlahan merobek tanah. Dan hal itu kemudian berdiri tegak di atas tanah ini. Hal itu membuat banyak orang berteriak, perbendaharaan harta surgawi kuno akhirnya muncul juga. Ketika melihat sebuah istana kuno secara perlahan muncul, hal ini membuat banyak tatapan mata dari banyaknya orang di tempat ini terlihat cukup serakah dan mereka juga sangat bersemangat. Lindong pun ketika dia melihat istana kuno ini, ada jejak keterkejutan di dalam tatapan mata Lindong, dan hal itu membuat Lindong kemudian bergumam, perbendaharaan harta surgawi. Apakah sebenarnya itu adalah harta surgawi kuno yang dinamakan Istana Surgawi Misterius? Karena Lindong bisa merasakan sebuah riak energi yang cukup kuno, dan riak itu benar-benar sangat mirip dengan riak energi dari batu leluhur di dalam tubuhnya. Sebuah cahaya keemasan yang terang tiba-tiba saja mengalir di luar dari istana kuno itu seperti sebuah cairan. Meskipun cahaya keemasan ini tampak lemah, tapi Lindong bisa merasakan sebuah perasaan yang tidak bisa dihancurkan darinya. Banyak sosok yang ada di tempat ini, mereka pun langsung berteriak, perbendaharaan harta surgawi kuno telah muncul, serbu! Segera setelah itu, semua orang pun bergegas untuk terbang menuju perbendaharaan harta surgawi kuno itu. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan, dan teriakan-teriakan penuh semangat juga langsung memenuhi seluruh tempat ini. Pada akhirnya, pegunungan harta surgawi ini telah benar-benar menjadi sangat ramai. Di sisi lain, Lindong sendiri hanya mengamati ke tempat sekeliling, dan dia bisa melihat berbagai kelompok telah mulai gelisah. Bahkan kelompok dari Aula Naga Darah, Pegunungan Kerak Emas, dan juga kelompok dari Komandan Elang Hantu. Mereka bertiga juga mulai bergerak, karena sebenarnya mereka bertiga juga tidak bisa menahan diri untuk tetap tenang di hadapan perbendaharaan harta surgawi kuno. Sementara Xiaoyan yang ada di samping Lindong saat ini mulai menjelaskan, kakak, selama ini tidak ada yang bisa memasuki perbendaharaan harta surgawi. Namun beberapa benda suci akan dilemparkan dari dalamnya. Jika kita bisa mendeteksi sesuatu yang lebih baik, maka kita bisa menggunakan energi dari tablet surgawi kuno ini untuk merebut harta suci itu. Namun karena harta-harta suci ini hanya bisa direbut menggunakan tablet surgawi kuno, maka kita juga harus berhati-hati setelah kita mendapatkannya. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Saat ini memang telah ada banyak orang yang mengincar harta-harta suci, namun hanya ada 13 tablet surgawi kuno. Hal ini membuat banyak orang pasti akan iri ketika harta surgawi dikeluarkan dari dalam perbendaharaan. Sambil melihat para ahli yang ada di tempat ini, Lindong pun bertanya pada Xiaoyan, apakah sebenarnya tidak ada satupun orang yang mencoba dengan paksa membuka perbendaharaan harta surgawi kuno? Jenderal Centong yang ada di belakangnya, dia dengan cepat menjawabnya, sebenarnya dahulu pernah ada kelompok yang mencoba membuka perbendaharaan harta surgawi kuno dan ingin menerobos masuk ke dalamnya. Pada saat itu, beberapa faksi besar telah bekerja sama, namun akhirnya mereka tidak hanya mendapatkan kegagalan, bahkan sebagian besar dari mereka benar-benar terbunuh, dan hanya beberapa individu kuat yang bisa bertahan hidup. Sisanya telah diubah menjadi kabut darah. Karena kejadian itu, semua orang tidak memiliki keberanian untuk dengan paksa membuka perbendaharaan harta surgawi kuno ini. Hal itu juga berlaku pada 3 komandan iblis yang hebat. Mendengar penjelasan dari Jenderal Centong membuat tatapan Lindong menjadi cukup terkejut. Meskipun Lindong sudah menyadari bahwa istana surgawi misterius ini memang cukup kuat, tapi Lindong tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya itu memiliki kekuatan yang tidak normal. Namun hal ini malah membuat hati Lindong semakin bersemangat untuk mencoba membuka dan kemudian menerobos masuk ke dalamnya. Karena Lindong tidak akan pernah membiarkan harta suci seperti ini mendarat di tangan Komandan Iblis Naga Langit. Ketika Lindong sedang mengulik informasi,
Istana kuno yang ada di puncak pegunungan itu telah sepenuhnya menstabilkan keberadaan di atas tanah ini. Aura kuno juga telah dipancarkan dari dalamnya, seolah-olah membuat suasananya dibawa kembali ke zaman kuno. Banyak orang memiliki rasa takut dan juga rasa hormat yang tinggi. Setelah getaran yang ada di tanah benar-benar menghilang, hal itu membuat pegunungan harta surgawi menjadi cukup sunyi. Hanya suara nafas dari banyak orang di tempat ini yang terdengar di dalam keheningan. Mata dari Lido terus fokus melihat pada istana kuno itu. Namun tiba-tiba saja pupil mata Lido menyusut ketika dia melihat cahaya keemasan yang sekarang telah mekar di sekitar istana surgawi kuno. Seolah-olah itu seperti matahari yang telah terbit dari dalam pegunungan. Sungai-sungai cahaya keemasan juga telah dikeluarkan dari istana surgawi kuno. Dalam sekejap saja, hal itu pada akhirnya membentuk sebuah lingkaran kemudian berputar seperti lingkaran emas di atas istana kuno itu. Detik berikutnya cahaya keemasan pun segera mengalir, dan hal ini membentuk sebuah perlindungan serta memancarkan riak energi yang benar-benar kuat. Pada saat berikutnya, bintik-bintik cahaya kemasan yang tidak terhitung jumlahnya juga telah muncul di dalam lingkaran cahaya itu. Hal ini juga telah memancarkan gelombang riak yang akan segera meletus dari dalamnya. Seluruh pegunungan ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat berisik. Ketika kemunculan dari kumpulan cahaya itu, banyak tatapan mata terlihat sangat serakah, seperti binatang buas yang akan menerkam mangsanya. Hal ini membuat banyak orang lalu berteriak, harta surgawi akan segera dikeluarkan. Tidak lama kemudian, lingkaran cahaya kemasan itu berputar dengan sangat cepat, dan cahaya-cahaya kemasan yang ada di dalamnya juga ikut berputar. Tidak lama kemudian semua orang bisa melihat sinar cahaya tiba-tiba saja keluar satu persatu dari lingkaran cahaya itu. Dalam sekejap saja, beng! Seluruh pegunungan harta surgawi ini telah berubah menjadi kacau. Semua orang pun langsung bergerak ketika melihat harta-harta surgawi telah dilemparkan dari dalam istana surgawi kuno. Semua orang kali telah melakukan perebutan dengan cara gila-gilaan yang pada akhirnya pertempuran yang sengit tidak bisa dihindari. Banyak energi Yuan telah dikeluarkan dari dalam tubuh semua orang yang ingin memperebutkan harta surgawi itu. Teriakan yang sangat menyedihkan juga langsung bergema di seluruh pegunungan saat ini, karena semua orang yang ingin berebut harta surgawi. Jelas hal itu bukanlah tugas yang mudah. Tatapan mata Lindong sendiri berubah menjadi cukup dingin ketika dia menyaksikan perkelahian yang cukup gila ini. Dan Lindong tidak memiliki niat sedikit pun untuk campur tangan, karena benda-benda yang dilemparkan dari istana surgawi misterius menurut Lindong tidak bisa dianggap sebagai harta suci. Meskipun yang terburuk dari mereka sebenarnya sudah sebanding dengan harta karun jiwa tingkat surga, hal itu dianggap sebagai harta karun untuk banyak orang. Maka dari itu, tidak mengherankan jika perkelahian yang berdarah akan segera meletus untuk memperebutkan harta seperti itu. Tatapan mata Lindong melihat tajam pada lingkaran emas yang terus berputar di atas istana kuno. Hal ini membuat Lindong mengatakan, sebenarnya harta karun surgawi yang asli masih ada di dalam sana. Karena Lindong kadang-kadang bisa melihat sebuah gugusan cahaya yang cukup menyilaukan di dalam lingkaran cahaya itu, dan mereka tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan lingkaran cahaya keemasan. Maka dari itu, harta-harta ini yang sebenarnya hanya bisa bergerak di dalam lingkaran cahaya. Kekacauan benar-benar telah menyelimuti pegunungan harta surgawi. Hal ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama, dan pada saat ini sudah banyak harta-harta yang telah dilemparkan dari dalam lingkaran emas itu. Pada akhirnya membuat perebutan di pegunungan ini menjadi semakin intens. Bahkan aroma darah yang kental juga langsung menyebar dan menutupi tempat ini. Sementara kelompok dari Lindong dan juga Gunung Petir Dalam masih diam berdiri di pegunungan tempat mereka berada. Hal ini juga dilakukan oleh faksi-faksi komandan yang memiliki peringkat lebih tinggi di wilayah perang binatang. Sementara tatapan mata dari kelompok-kelompok itu
terlihat sangat tajam ketika memperhatikan lingkaran cahaya yang berputar, karena harta karun jiwa biasa tidak bisa menarik perhatian mereka. Penantian seperti ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama, ketika pada akhirnya salah satu sosok tiba-tiba saja melesat keluar dari salah satu gunung yang ada di dekat Lindong. Sosok ini memiliki tubuh yang sangat besar, bahkan otot-ototnya juga terlihat menonjol. Ketika melihat sosok ini, Xiaoyan pun langsung berkomentar, itu adalah Komandan Iblis Banteng, dan dia tidak lebih lemah dari Suzong. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Lido hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tatapan mata Lido sendiri melihat pada Komandan Iblis Banteng. Pada saat ini, komandan itu telah melayang di udara. Dia mengepalkan tangan raksasanya, dan tablet surgawi kuno segera muncul di telapak tangan itu. Komandan Iblis Banteng langsung menyentakkan tangannya, sementara tablet surgawi kuno telah berubah menjadi pita cahaya keemasan yang dengan cepat segera memasuki ke dalam lingkaran cahaya yang berputar. Suara dengungan yang keras pun terdengar. Pita cahaya keemasan itu tiba-tiba saja mengencang ketika baru saja memasuki lingkaran cahaya keemasan. Semua orang bisa mendeteksi bahwa sebenarnya pita cahaya itu telah tersangkut pada sesuatu. Hal ini membuat pita cahaya menjadi tidak terkendali, dan sebuah energi juga langsung disalurkan dari lingkaran cahaya keemasan melalui pita cahaya. Detik berikutnya, Komandan Iblis Banteng melakukan tarikan sambil berteriak. Dalam sekejap saja, cahaya abu-abu yang cukup gelap kini segera dikeluarkan dari dalam tubuh Komandan Banteng. Hal itu membuat tubuhnya segera membengkak dengan ukuran 2 kali lipat. Segera setelah itu, tangan dari Komandan Banteng pun menarik keras pada pita cahaya. Pita cahaya itu benar-benar keluar dari lingkaran cahaya keemasan, dan secara bersamaan pita cahaya itu telah terlilit pada kapak raksasa. Banyak simbol kuno telah menutupi kapak raksasa ini dan memancarkan riak energi yang kuat darinya. Banyak pasang mata terlihat serakah ketika mereka semua melihat kapak raksasa yang berwarna hitam. Kegemparan dan juga keserakahan segera meletus di tempat ini, karena semua orang bisa merasakan perbedaan besar antara harta karun jiwa dan juga harta karun surgawi yang telah keluar dalam bentuk kapak raksasa hitam ini. Raut wajah dari Komandan Banteng terlihat sangat senang ketika dia melihat kapak raksasa, yang kemudian tubuh dari Komandan Banteng pun melesat dengan cepat lalu meraih kapak raksasa hitam itu. Setelahnya, energi Yuan yang tidak terbatas juga langsung dilonjakkan dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat banyak orang di sekitar yang memiliki tatapan mata serakah tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Seluruh pasukan dari Komandan Banteng juga langsung bergegas untuk membuat pertahanan di sekeliling. Hal ini semakin membuat orang-orang yang serakah itu tidak memiliki celah untuk merebut harta yang telah didapatkan Komandan Iblis Banteng. Xiaoyan pun hanya bisa melihat hal ini dengan keterkejutan. Lalu dia mengatakan, Komandan Banteng cukup beruntung karena dia telah berhasil mendapatkan harta suci. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Lidong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kali ini Lidong melihat sebuah energi yang liar dan juga keras telah benar-benar memenuhi bagian dalam dari lingkaran cahaya. Meskipun pita cahaya yang dibentuk oleh tablet surgawi kuno bisa menembusnya, namun harta suci yang diperoleh akan sangat bergantung pada keberuntungan seseorang, karena mereka tidak bisa memilih harta apa yang harus mereka dapatkan. Semuanya itu murni dari keberuntungan. Setelah Komandan Iblis Banteng berhasil mendapatkan harta yang cukup bagus, kali ini Komandan Iblis yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk segera mengambil tindakan. Bahkan Komandan Kinzi dari Bukit 100 Binatang juga telah bergerak. Namun saat ini peruntungannya tidak sebagus Komandan Iblis Banteng. Pita cahaya yang telah ditembakkan oleh Komandan Kinzi ketika ditarik kembali tidak membawa harta satupun. Hal ini membuat raut wajah dari Komandan Kinzi berubah menjadi sangat jelek dan dipenuhi dengan kemarahan. Sementara Lidong sendiri
Ketika melihat adegan ini hanya bisa tertawa. Segera setelah itu, Lindong melirik pada 3 komandan iblis yang hebat. Tatapan mata mereka bertiga masih secara tajam melihat pada lingkaran cahaya kemasan yang terus berputar. Jelas mereka pada saat ini menggunakan trik tertentu untuk bisa memeriksa apakah di dalam lingkaran cahaya itu ada harta yang layak atau tidak untuk mereka perebutkan. Mata Lindong sekarang juga telah melihat pada lingkaran cahaya. Dia pun menyipitkan matanya dan energi mental secara tiba-tiba kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Hal itu melesat ke arah depan. Namun energi mental dari Lindong langsung hancur ketika melakukan kontak dengan lingkaran cahaya keemasan. Namun hal ini tidak membuat Lindong kecewa. Sebaliknya, dia malah tersenyum karena energi mental yang hancur pada saat ini telah berubah menjadi serpihan-serpihan yang kemudian bergegas untuk kembali menerobos lingkaran cahaya. Karena setelah pelatihan energi mental dengan Yan, pada saat ini kendali Lindong atas energi mental sebenarnya telah jauh berkembang menjadi sangat baik. Detik berikutnya, setiap pecahan energi mental milik Lindong berusaha memasuki celah dari lingkaran cahaya keemasan. Tapi hal itu mengalami banyak kegagalan. Sebelum pada akhirnya, energi mental yang sangat kecil berhasil menerobos masuk ke dalam lingkaran cahaya. Dan Lindong kali ini bisa melihat semua aktivitas yang berada di dalam lingkaran cahaya. Lindong segera menyipitkan matanya. Dia terlihat sangat terkejut setelah melihat apa saja yang ada di dalam lingkaran cahaya itu. Hal ini juga langsung menumbuhkan beberapa minat di dalam tatapan mata Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya harta apa yang telah dilihat Lindong? Kenapa ekspresinya berubah seperti itu? Dipenuhi dengan keterkejutan dan juga minat yang besar. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.